Halo, good evening everyone. Ketemu lagi sama Vidya di Jurnal Jalan Vidya Spay. Kali ini Vidya mau membagikan 10 highly recommended book should be read by architecture student. Jadi 10 rekomendasi buku yang sebaiknya dibaca oleh mahasiswa arsitektur. Buku yang pertama, First of All. Tereng-tereng, kira-kira apa? Vidya mau merekomendasikan buku Introduction to Architecture atau pengantar arsitektur. Tapi Vidya prefer baca original versionnya. Original versionnya adalah Introduction to Architecture. Yang menarik dari buku Introduction Architecture ini benar-benar open my mind. Jadi waktu Vidya kuliah S1 dulu, buku ini Vidya baca dari page 1 sampai page terakhir. Di situ Vidya dapat banyak sekali pengetahuan gitu ya dan wawasan seputar dunia arsitektur. Yang menarik dari buku pengantar arsitektur ini atau Introduction to Architecture adalah setiap chapternya itu membahas topik-topik penting di dunia arsitektur. Di situ kita tahu what is architecture. Terus kemudian dibahas juga what is concept, how to develop concept. Terus dibahas juga ragam konsep. Jadi teman-teman yang kesulitan dalam membuat konsep, baca buku pengantar arsitektur karena di situ ada satu chapter di mana subchapternya itu menjelaskan banyak hal, like how to create, terus problem mahasiswa dalam meng-create konsep itu seperti apa, problem young architecture dalam meng-create konsep seperti apa gitu ya. So once you have read the book, you will easily dalam mengkomunikasikan sebuah konsep. Terus kemudian di situ juga ada chapter tentang manajemen construction gitu ya. Terus kemudian ada tentang building utility, utilitas bangunan, ada tentang struktur bangunan, ragam material, ragam struktur. Terus di situ juga dibahas tentang profesi arsitektur, bahwa arsitektur itu bisa bekerja dalam beberapa karir dan juga industri. Kemudian industri apa saja yang berhubungan dengan arsitektur, kemudian apa lagi dong? Preseden, apa itu preseden gitu kan. Terus di buku pengantar arsitektur juga bagaimana seorang arsitek itu harus belajar, mencari inspirasi, traveling, kemudian juga mempelajari preseden dari karya-karya sebelumnya. Di situ juga dibahas tentang bentuk, kemudian teknik yang biasanya digunakan dan bermanfaat untuk baik arsitektur, mahasiswa arsitektur maupun arsitektur yang berkarya gitu. Kemudian di buku pengantar arsitektur atau Introduction to Architecture yang Vidya juga sukai adalah ada sedikit tentang sejarah arsitektur, kemudian ada tentang style dalam arsitektur. Itu sangat membantu sekali Vidya untuk memahami periode sejarah dalam arsitektur. Kemudian di situ juga Vidya terbantu memahami siapa saja sih arsitek yang melakukan inovasi dalam denah, kemudian form dan seterusnya. Gitu. Kemudian rekomendasi buku yang kedua adalah buku-buku dari Francis D. Kaching. Vida suka banget buku-bukunya Francis D. Kaching karena betul-betul di dalam beberapa buku Francis D. Kaching itu memberikan beberapa alternatif seperti form, space, orientation, dan seterusnya. Di beberapa buku yang lain itu bahkan menyajikan ragam denah, menyajikan ragam staircase, menyajikan ragam building fasad dan seterusnya. Jadi di situ yang membuat Vidya sangat suka sekali membaca buku-buku karyanya Francis D. Kaching. Itu benar-benar bisa help baik yang arsitek atau architecture student atau arsitek untuk improve kualitas desain baik form, space maupun orientation, more kreatif gitu ya. Dan more artistic. Jadi ya kalau kalian pengen improve desain kalian supaya lebih kreatif, lebih inovatif, baca beberapa bukunya Francis D. Kaching. Buku ketiga yang Vidya rekomendasikan adalah Data Architecture atau Nevert Data Arsitektur.
architecture data. Jadi teman-teman, khususnya mahasiswa arsitektur biasanya ketika mereka merancang di studio perancangan akan mengalami kesulitan dalam menentukan berapa ya luasan kamar seharusnya, berapa ya luasan ruang tamu seharusnya, berapa ya luasan sebuah ruang kerja, berapa ya luasan sebuah ruang rapat itu seharusnya, kemudian berapa luasan museum, galeri. Jadi di buku data arsitektur atau NEVERT itu sebenarnya standar architecture itu Vidya dibantu untuk memahami ukuran-ukuran standar apartemen, kemudian mall, retail, museum, galeri, school, dan masih banyak lagi building typology. Karena kita belum banyak mendesain, biasanya di awal-awal kuliah itu kita kesulitan dalam menentukan size. Walaupun tidak semua size-nya itu sesuai dengan culture dan juga ergonomisnya orang Indonesia, tapi sebenarnya di situ sudah sangat membantu kita untuk mengetahui standar banyak ruangan di berbagai building typology, dari ada sekolah, hospital, dan seterusnya. So teman-teman yang kalau pengen mendesain dengan cepat dan lebih asik, ya paling enggak kita sedikit banyak membaca ya tentang data arsitektur atau standar time server standar juga, dan NEVERT. Jadi bebas teman-teman suka baca yang mana, suka baca yang English version atau yang sudah ditranslate ke Indonesia juga. Walaupun nggak semua standar sesuai dengan orang Indonesia ya, tapi paling tidak kita tahu standarnya. Kalau dengan kita tahu gitu, biasanya kita desainnya juga lebih cepat, kita lebih asik gitu. Oh, standar lebar koridor hotel berapa ya, standar lebar tangga berapa ya, standar ketinggian bukaan pintu berapa ya gitu. Walaupun ya kita membutuhkan need some adjustment karena standar itu kan untuk beberapa orang di negara asing gitu ya. Tapi paling nggak kita tahu sedikit. Standar parkir juga, lebarnya berapa, belokan berapa nih, beberapa mahasiswa biasanya dalam membuat parkir masih asal-asalan. Oke, di situ juga biasanya dikasih beberapa contoh parkir yang pernah dibuat oleh beberapa arsitek besar. Oke. Rekomendasi buku yang keempat adalah buku-buku seperti magazine ya, not books but I would say magazines. Magazines ini biasanya punya series. Jadi misalnya kayak GA ya, GA atau A+U. Terus beberapa magazine yang lain. Kalau dulu di Indonesia tuh ada ASRI gitu ya. Itu saya suka banget karena biasanya dalam satu majalah mereka itu punya series. Jadi misalnya sedang bicara tentang arsitek Jepang. Jadi mereka menampilkan, dulu saya baca GA arsitektur tuh seneng. Jadi waktu itu dia membahas tentang metabolism architecture. Jadi dibahas ada macam-macam arsitek dari Jepang gitu ya, yang tergabung dalam yang pemikirannya itu ada atau berkaitan dengan metabolism architecture. Terus dulu saya juga banyak tahu tentang arsitek Jepang tuh dulu dari GA. GA itu singkatan apa, mungkin nanti kita cek. Jadi saya tahu tentang Kishio Kurokawa, saya tahu tentang Kengo Kuma, saya tahu tentang Arata Isozaki, saya tahu tentang Sanaa, saya tahu tentang banyak arsitek Jepang dan arsitek dunia lainnya gitu ya. Michael Graves itu dari GA. Nah biasanya dalam satu majalah itu dibahas satu seri khusus. Kadang satu majalah itu membahas satu arsitek gitu ya. Kadang bisa jadi di satu majalah itu membahas tentang satu diskursus gitu, seperti metabolism architect, postmodern architecture, terus kemudian modernism architecture dan seterusnya. Kemudian A+U itu walaupun ada arsitektur dan interiornya, tapi juga yang menarik adalah biasanya dibahas trendline gitu ya. Jadi itu rekomendasi buku video yang keempat adalah beberapa magazine yang biasanya mengangkat satu series khusus. Buku yang kelima yang sebaiknya dibaca arsitektur adalah, kalau Vidya sendiri sih suka Future Arts. Kenapa Vidya suka Future Arts? Future Arts bukan buku ya, tapi lebih ke arah magazine. Vidya suka Future Arts karena Future Arts itu selalu menampilkan the most recent topic
atau hot topic ya. The most recent hot topic, the latest updates hot topic gitu, hot issues yang lagi dihadapi oleh arsitek. Jadi dengan membaca buku Future Arc itu dengan sendirinya kita itu kebantu untuk memahami gitu. Sebenarnya lagi ada isu apa sih yang hot gitu. Isu yang hot, topik yang hot lagi dibicarakan oleh arsitek dunia. Jadi nggak terbatas di satu negara saja gitu. Jadi dulu Vidya banyak tahu tentang green architecture, Vidya tahu tentang sustainable design, Vidya tahu tentang biophilic design, parametric design. Itu cenderung seringnya Vidya dapetin dari Future Art karena mereka memang nampilin the latest update issues atau topik dan the most recent one gitu. Untuk buku yang ke-6 sampai yang ke-10 Vidya akan lanjutin di jurnal Jalan Vidya di video berikutnya. So, buat teman-teman, mumpung pandemik ini ya, kalian punya banyak waktu, manfaatin waktu untuk membaca buku lebih banyak. The more book you read, the more issues you know, kan? Terus kemudian juga the more knowledge you have. Jadi kalau Vidya boleh saran, arsitek juga selain jalan-jalan, selain aktif mendesain, juga harus memperbanyak diri untuk membaca buku. Oke, see you di video jurnal jalan Spay berikutnya. Vidya lagi duduk di backyard, ini kolam lele buatan, sementara cuman pengen tahu sebenarnya plus minus punya kolam lele itu seperti apa, nikmat dan sengsaranya seperti apa. Ini sedikit taman yang belum tertata dengan baik, ada pisang, ada singkong, ada tela. Itu ada karya arsitek ya, hotel karya arsitek terkenal Indonesia. Langitnya sore ini, lihat dong, kayak film-film animasi ya, cantik banget, Masya Allah. Oke. Untuk rekomendasi buku ke-6 dan ke-10 akan Vidya buat di video-video berikutnya. Dadah!